Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, di sini kami akan memaparkan materi dari chapter 3 yaitu tentang merancang studi kualitatif. Nah, materi ini kita ambil dari buku Criswell chapter 3. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Rima Khairunisa dengan NPM akhir 239. Kemudian ada Tarisa Nailia dengan NPM akhir 247. Lalu ada Dinda Rizky dengan NPM akhir 262. Dan yang terakhir ada Catur Haila dengan NPM akhir 268. Masuk ke materi yang pertama, yaitu ciri-ciri dari penelitian kualitatif. Nah, sebelumnya kita itu harus mendefinisikan terlebih dahulu. Nah, mendefinisikan penelitian kualitatif itu tidaklah sederhana, karena definisinya itu terus berkembang seiring berjalannya waktu. Banyak penulis itu tidak memberikan definisi yang tetap, karena khawatir kalau ini tuh akan membatasi sifat kualitatif yang sebenarnya itu sangat fleksibel. Denzin dan juga Lincoln itu mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai aktivitas yang menempatkan peneliti itu secara langsung di dunia nyata, menggunakan praktik interpretatif untuk membuat dunia itu menjadi terlihat melalui representasi seperti catatan lapangan, kemudian wawancara, bisa juga interview, foto, rekaman, dan juga memo pribadi. Nah, penelitian kualitatif itu mempelajari fenomena dalam konteks yang alami. Kemudian juga berusaha memaknai makna dari sudut pandang partisipan. Penulis buku ini tuh juga memberikan sudut pandangnya terkait definisi. Nah, yaitu penelitian kualitatif itu dimulai dari asumsi dan juga kerangka teoritis atau interpretatif untuk mempelajari makna yang diberikan individu ataupun kelompok terhadap suatu masalah sosial maupun manusia. Penelitian itu dilakukan dengan pendekatan yang sifatnya itu emerging atau mengalir tidak kaku sedari awal. Nah, kemudian pengumpulan datanya itu juga di lingkungan alami dan analisis datanya itu dilakukan secara induktif sekaligus deduktif untuk membentuk pola maupun tema. Nah, kemudian laporan akhir menampilkan suara dari si partisipan, refleksivitas peneliti, deskripsi dan interpretasi yang kompleks, serta kontribusi terhadap literatur atau ajakan perubahan. Melanjutkan ciri-ciri dari penelitian kualitatif tadi, yang pertama itu ada natural setting. Penelitian itu dilakukan langsung di lingkungan alami tempat si partisipan itu mengalami persoalan dengan adanya interaksi tatap muka secara langsung. Jadi bukan di laboratorium ataupun melalui kuesioner jarak jauh. Lalu yang kedua, peneliti itu sebagai instrumen utama. Jadi peneliti sendiri yang akan mengumpulkan data melalui wawancara, bisa juga observasi atau dokumen, menggunakan instrumen yang dibuat sendiri dan sifatnya itu terbuka. Jadi bukan kuesioner baku dari orang lain. Kemudian, ciri yang ketiga itu menggunakan berbagai metode atau multiple methods. Jadi, dokumen itu dikumpulkan dari berbagai sumber seperti wawancara, terus bisa juga observasi ataupun dokumen. Nah, kemudian hasilnya nanti akan dianalisis secara menyeluruh untuk menemukan tema lintas sumber. Lalu ciri yang keempat, penalaran induktif dan deduktif secara kompleks. Jadi peneliti itu membangun tema dari bawah ke atas atau yang biasa kita sebut dengan induktif. Bolak-balik antar data dan temuan, lalu mengecek kembali dari temuan tersebut secara deduktif agar kita tuh bisa memastikan bahwa itu benar-benar valid. Lalu ciri yang kelima berfokus pada makna perspektif partisipan. Jadi peneliti itu berusaha memahami makna suatu persoalan menurut si partisipan. Jadi bukan menurut peneliti atau menurut teori luar, serta menangkap berbagai sudut pandang yang mungkin beragam. Kemudian ciri yang berikutnya,
Desain yang bersifat berkembang atau emergent design. Jadi rencana peneliti itu tidak kaku sejak awal. Kemudian pertanyaan, metode maupun si partisipan itu juga bisa saja berubah sesuai temuan di lapangan demi memperoleh informasi yang terbaik dari partisipan. Kemudian ciri yang selanjutnya, refleksivitas peneliti. Jadi, peneliti itu menyadari dan juga mengungkapkan latar belakang dan posisinya, seperti kayak pengalaman, nilai, kemudian motivasi. Nah, karena hal itu tuh dapat mempengaruhi cara peneliti itu menafsirkan data. Kemudian ciri selanjutnya, gambaran yang holistik. Penelitian itu bertujuan menghasilkan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam tentang suatu fenomena atau kejadian. Ini tentunya akan mencakup berbagai faktor, kemudian interaksi, dan juga perspektif yang terkait. Jadi yang pertama saya akan jelaskan kapan kita menggunakan penelitian kualitatif. Jadi penelitian kualitatif itu digunakan ketika suatu masalah perlu dieksplorasi secara mendalam, bukan hanya diukur dengan angka atau statistik. Tujuan utamanya itu adalah untuk memahami makna pengalaman dan pandangan seseorang terhadap suatu peristiwa atau fenomena. Biasanya kita memilih pendekatan kualitatif saat belum banyak teori yang bisa menjelaskan masalah tersebut atau ketika hasil penelitian kuantitatif belum cukup menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Jadi penelitian kualitatif itu membantu kita menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana, bukan cuma berapa banyak. Pendekatan ini juga penting untuk memberikan suara kepada kelompok yang jarang terdengar, seperti masyarakat minoritas, perempuan, atau individu dengan pengalaman khusus yang sering diabaikan. Dengan wawancara, observasi, dan cerita, penelitian kualitatif itu membantu kita memahami cara mereka memaknai hidup dan pengalaman mereka sendiri. Selain itu, penelitian kualitatif sangat memperhatikan konteks dan lingkungan. Artinya, cerita seseorang itu tidak bisa dilepaskan dari tempat ia tinggal, bekerja, atau dari budaya di sekitarnya. Lingkungan dan interaksi sosial itu membentuk makna yang mereka rasakan. Jadi peneliti itu harus memahami semua aspek tersebut secara menyeluruh. Dan terakhir, penelitian kualitatif dilakukan ketika teori atau data yang ada belum bisa menjelaskan fenomena manusia yang kompleks. Kadang angka itu bisa memberitahu kita apa yang terjadi, tapi tidak bisa menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Nah, penelitian kualitatif itu menggali lebih dalam alasan dan makna di balik itu semua. Jadi, secara singkat, penelitian kualitatif digunakan untuk memahami pengalaman manusia secara utuh, untuk menangkap cerita, emosi, dan konteks kehidupan yang tidak bisa dijelaskan hanya lewat angka semata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa yang dibutuhkan dari penelitian kualitatif. Melakukan penelitian kualitatif itu butuh waktu, tenaga, dan komitmen yang besar. Peneliti itu harus benar-benar terjun ke lapangan, berinteraksi dengan partisipan, membangun kepercayaan, dan memahami pengalaman mereka secara mendalam. Ini bukan jenis penelitian yang bisa selesai cepat, karena prosesnya itu memang butuh kedekatan dan keterlibatan langsung. Selain itu, analisis datanya juga sangat kompleks dan panjang. Kalau di penelitian kuantitatif, kita tinggal menghitung angka. Di sini kita bekerja dengan teks, cerita, wawancara, bahkan foto. Peneliti itu harus membaca berulang kali, menandai bagian penting, menemukan pola, lalu mengubahnya menjadi tema atau makna yang bisa dijelaskan. Kemudian, penelitian kualitatif juga menuntut kemampuan menulis secara rinci dan mendalam. Laporan akhirnya bukan hanya membuat hasil penelitian, tapi juga cerita yang hidup, berisi kutipan langsung dari partisipan dan berbagai pandangan yang menunjukkan kompleksitas pengalaman manusia. Kelebihan lain dari penelitian kualitatif adalah sifatnya yang fleksibel dan terbuka. Tidak ada aturan baku yang harus diikuti seperti pada penelitian kuantitatif. Kadang arah penelitian bisa berubah sesuai dengan temuan di lapangan. Jadi, peneliti itu harus terbuka terhadap hal baru dan mau menyesuaikan pendekatannya kalau diperlukan. Tapi di sisi lain, penelitian ini tuh juga menuntut
refleksi diri, dan kejujuran akademik. Karena peneliti berperan langsung dalam proses interpretasi data, kita harus sadar akan bias pribadi dan memastikan hasil penelitian tetap mencerminkan suara asli dari partisipan. Kesimpulannya, penelitian kualitatif itu memang menantang, tapi di sisi lain itu juga memberi pengalaman yang sangat berharga. Ia mengajarkan kita untuk lebih sabar, terbuka, dan benar-benar memahami kehidupan manusia dari sudut pandang mereka sendiri. Dalam penelitian kualitatif, prosesnya tidak berjalan secara kaku ataupun langkah demi langkah seperti penelitian kuantitatif. Nah, semuanya ini berjalan dinamis dan saling berhubungan. Saat peneliti mengumpulkan data, ia juga bisa mulai menganalisis dan bahkan menulis hasilnya di waktu yang sama. Langkah pertama adalah menentukan asumsi dan fokus penelitian. Biasanya, peneliti berangkat dari masalah nyata di lapangan atau adanya kekosongan dalam literatur. Nah, masalah ini itu sering berkaitan dengan isu-isu sosial, budaya, atau pengalaman kelompok yang terpinggirkan. Nah, fokus ini penting supaya sebagai peneliti itu punya arah yang jelas. Kemudian peneliti menyusun pertanyaan penelitian terbuka. Artinya, pertanyaannya tidak dibatasi dengan jawaban iya ataupun tidak saja, tetapi lebih bersifat eksploratif dan juga sesuai dengan argumen dari yang menjawab. Nah, pertanyaan ini itu bisa berubah seiring dengan peneliti memahami konteks lebih dalam dari para partisipan. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data dari berbagai sumber. Misalnya bisa dari wawancara, observasi langsung, ataupun analisis dokumen, hingga penggunaan media visual ataupun media digital seperti foto, video, atau pesan teks. Nah, semakin berkembang sumber datanya, maka akan semakin kaya pula hasil penelitiannya. Lalu masuk ke tahap analisis data secara induktif dan juga deduktif. Secara induktif berarti penelitian menarik makna dari hal-hal kecil menuju pemahaman yang lebih luas. Sedangkan kalau deduktif itu berarti meninjau kembali apakah tema besar yang ditemukan itu memang sesuai dengan data yang ada. Nah, selama proses ini, itu peneliti juga menulis dan merefleksasikan hasilnya secara bersamaan. Jadi, analisis, penulisan, dan interpretasi itu bukan tiga hal yang terpisah. Semuanya saling mendukung dan berkembang bersama dalam satu kesatuan. Terakhir, peneliti akan melakukan validasi data untuk memastikan hasil ini tuh benar-benar bisa dipercaya. Dan validasi ini dilakukan dengan berbagai cara seperti triangulasi, yaitu membandingkan dari berbagai sumber, atau juga bisa member checking, yaitu mengonfirmasi kembali pada partisipan, atau meminta peneliti lain itu untuk meninjau hasilnya seperti apa. Nah, keseluruhan proses ini itu menunjukkan bahwa penelitian kualitatif bersifat reflektif, terbuka, dan juga mendalam. Karena tujuannya bukan hanya menemukan data, tapi juga memahami makna di balik pengalaman manusia. Nah, selanjutnya penelitian kualitatif yang baik itu punya beberapa ciri penting. Pertama, pengumpulan datanya dilakukan secara mendalam. Artinya, peneliti tidak hanya mengambil sedikit informasi, tetapi juga benar-benar menggali dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, atau ada dokumen-dokumen pendukung lainnya, supaya hasilnya itu kuat dan bisa dipercaya. Nah, kedua, penelitian kualitatif itu selalu mengikuti prinsip dasarnya, yaitu bersifat fleksibel dan juga berpusat pada pandangan partisipan. Jadi bukan peneliti yang mendikte, tapi justru partisipan itu yang jadi sumber utama penelitian ini. Kemudian penelitian itu juga harus menggunakan pendekatan yang jelas, seperti fenomenologi untuk memahami pengalaman hidup seseorang, atau etnografi untuk meneliti budaya, maupun studi kasus untuk mendalami suatu peristiwa tertentu. Nah, ciri berikutnya yaitu fokus pada satu konsep utama. Artinya, peneliti itu berusaha untuk memahami satu ide atau fenomena dengan sangat mendalam sebelum membandingkannya dengan sumber-sumber yang lain. Lalu penelitian kualitatif itu menggunakan metode yang rinci dan juga sistematis, walaupun sifatnya fleksibel, tetapi langkah-langkah seperti wawancara, pencatatan, hingga analisis
harus tetap dilakukan dengan hati-hati dan juga teratur. Berikutnya adalah analisis bertingkat, yaitu proses memahami data dari data yang paling mentah, dari data mentah hingga terbentuk tema dan juga konsep yang lebih luas. Ini menunjukkan kedalaman berpikirnya seorang peneliti. Kemudian penulisan hasil penelitian juga penting. Laporan kualitatif yang baik ini ditulis dengan gaya yang menarik dan juga realistis, seolah pembaca itu bisa ikut merasakan pengalaman yang diceritakan. Selain itu, peneliti harus melakukan refleksi terhadap dirinya sendiri, karena dalam kualitatif, pandangan, latar belakang, dan juga pengalaman peneliti itu bisa mempengaruhi cara ia memahami data. Jadi peneliti ini perlu sadar dan juga jujur terhadap posisi dirinya. Dan yang terakhir itu adalah penelitian kualitatif itu harus menjunjung tinggi etika. Peneliti wajib menghormati partisipan, menjaga kerahasiaan, dan juga tidak memanipulasi hasil penelitian tersebut. Semua ciri ini menunjukkan bahwa penelitian kualitatif yang baik bukan hanya soal metode, tetapi juga tentang ketelitian, kepekaan, dan kejujuran peneliti dalam memahami manusia dan juga makna di balik pengalaman-pengalaman mereka. Selanjutnya ada elements in all phase of the researchers. Nah, jadi di penelitian kualitatif, semua tahap penelitian itu saling berhubungan, mulai dari pengumpulan data, analisis, sampai ke penulisan laporan, semuanya itu berjalannya beriringan. Nah, penelitian itu nggak hanya fokus pada data saja, tetapi juga terus sadar terhadap aspek etika di setiap langkah. Nah, yang pertama, ada connected process. Nah, dalam penelitian kualitatif, prosesnya itu tidak terpisah. Peneliti itu bisa melakukan wawancara sambil mulai menganalisis, lalu menulis temuan secara bertahap. Jadi, kegiatan satu dengan kegiatan yang lainnya itu saling mempengaruhi. Kemudian yang kedua ada researchers role. Nah, jadi peneliti itu adalah instrumen utama yang artinya pengalaman, latar belakang, dan juga cara pandang peneliti itu bisa mempengaruhi bagaimana cara ia menafsirkan data. Nah, karena itu peneliti itu harus reflektif dan juga sadar akan biasnya. Yang ketiga, let participants speak. Nah, di sini artinya penelitian kualitatif itu berusaha untuk menampilkan suara asli dari para partisipan. Nah, jadi peneliti itu harus memberi ruang bagi pendapat dan juga pengalaman mereka tanpa memaksa sudut pandangnya sendiri. Yang keempat, ada be ethical at every step. Nah, etika itu bukan cuma formalitas di awal penelitian saja, tetapi tetap harus dijaga dari awal sampai akhir. Misalnya, untuk menjaga kerahasiaan identitas, menghormati hak partisipan, dan juga tidak menyalahgunakan data. Yang kelima, give something back. Nah, peneliti juga sebaiknya memberikan timbal balik, bisa berupa ucapan terima kasih, berbagi hasil penelitian, atau hal kecil yang menunjukkan apresiasi terhadap waktu dan cerita yang diberikan oleh para partisipan. Yang keenam, ada do not harm. Di sini, hal yang paling penting, peneliti itu tidak boleh merugikan siapapun. Kita harus menghindari eksploitasi para partisipan atau menimbulkan masalah di lokasi penelitian. Selanjutnya, ethical issues in every researcher's piece. Nah, kalau di tabel 3.2 ini, Creswell itu menjelaskan di mana dan juga bagaimana etika harus dijaga selama proses penelitian berlangsung. Yang pertama ada before the study atau sebelum penelitian dimulai. Jadi yang pertama sebelum penelitian itu dilakukan, peneliti itu harus mendapatkan izin resmi dari kampus atau lembaga etik. Peneliti juga harus memilih lokasi penelitian yang netral, tidak punya kepentingan terhadap hasil. Kalau penelitiannya dilakukan secara berkelompok, maka urusan penulis utama atau urutan penulis juga harus disepakati dari awal. Kedua, ada beginning the study atau saat mulai penelitian. Nah, di tahap awal, peneliti itu perlu menjelaskan tujuan penelitian secara jujur kepada para partisipan.
Kemudian harus ada informed consent atau persetujuan partisipan, dan kalau subjeknya anak-anak, orang tua itu juga tetap harus tahu dan juga tetap harus setuju. Nah, selain itu, peneliti itu wajib untuk menghormati nilai budaya, agama, dan juga norma di lokasi penelitian. Yang ketiga ada collecting data atau selama pengumpulan data. Nah, pas proses wawancara atau observasi, peneliti itu harus sopan, tidak menekan partisipan, dan juga tidak menimbulkan gangguan di lokasi penelitian atau di lingkungan penelitian. Nah, para peneliti itu juga tidak boleh memanipulasi partisipan demi kepentingan pribadi, dan juga idealnya memberi imbalan atau ucapan terima kasih setelahnya. Yang keempat, ada analyzing data atau saat analisis data. Nah, saat menganalisis, peneliti itu harus jujur dan juga objektif. Nah, jangan hanya menampilkan hasil yang bagus atau sesuai harapan, tetapi juga menunjukkan temuan yang berlawanan. Nah, selain itu, nama partisipan itu sebaiknya diganti dengan nama samaran untuk menjaga privasi. Yang kelima, ada reporting data atau pelaporan data. Nah, ketika menulis laporan, itu kita tidak boleh atau dilarang untuk melakukan plagiarisme. Jangan memalsukan data dan juga sampai tulisan kita menyinggung atau merugikan para partisipan. Kita harus menggunakan bahasa yang sopan, jujur, dan juga jelas agar mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya ada publishing study atau saat publikasi penelitian. Nah, terakhir, waktu hasil penelitian itu dipublikasikan, peneliti itu harus transparan. Hindari publikasi ganda dari data yang sama, bagikan hasil penelitian ke partisipan atau pihak yang berkepentingan, dan kalau ada sumber dana penelitian, itu harus disebutkan dengan jelas. Selanjutnya, saya akan bahas tentang struktur umum proposal kualitatif. Jadi, dalam penelitian kualitatif, sebenarnya tuh nggak ada satu format baku yang wajib diikuti semua peneliti. Setiap peneliti itu bisa punya gaya dan struktur yang sedikit berbeda, tergantung dari pendekatan atau latar belakang filosofinya. Tapi secara umum, hampir semua proposal penelitian kualitatif itu punya struktur dasar yang mirip, biar isi penelitiannya itu tetap jelas, runtut, dan mudah dipahami. Bagian pertama adalah pendahuluan. Dari sini peneliti menjelaskan masalah utama yang ingin diteliti, tujuan penelitian, dan pertanyaan penelitiannya. Bagian ini tuh jadi dasar yang menjawab apa yang ingin kamu teliti dan kenapa itu penting. Biasanya peneliti juga menunjukkan research gap atau celah penelitian, yaitu hal-hal yang belum dijelaskan oleh penelitian sebelumnya. Lalu masuk ke bagian prosedur. Di sini dijelaskan pendekatan kualitatif apa yang digunakan, misalnya fenomenologi, grounded theory, atau studi kasus. Selain itu, juga dijelaskan peran peneliti, cara mengumpulkan data, dan bagaimana proses analisis datanya dilakukan. Intinya, bagian ini menjawab pertanyaan bagaimana penelitian ini akan dilakukan. Berikutnya adalah bagian validasi dan etika. Karena penelitian kualitatif itu sangat bergantung pada interpretasi peneliti, maka penting banget untuk menjelaskan bagaimana cara menjaga keabsahan dan kredibilitas data. Biasanya disebutkan strategi seperti triangulasi, member checking, dan juga bagaimana peneliti menjaga etika, seperti menjaga kerahasiaan partisipan, meminta izin, dan bersikap jujur dalam proses penelitian. Setelah itu ada struktur naratif. Bagian ini menjelaskan bagaimana hasil penelitian nantinya akan disajikan, apakah dalam bentuk cerita, tema-tema, atau kutipan langsung dari partisipan. Tujuannya adalah untuk menampilkan pengalaman manusia secara mendalam dan bermakna, bukan hanya sekedar hasil tanpa konteks. Bagian terakhir adalah hasil yang diharapkan atau expected outcomes. Di sini, peneliti itu menjelaskan kemungkinan hasil yang bisa muncul dari penelitian serta kontribusi atau makna yang diharapkan baik untuk teori, praktik, maupun perubahan sosial. Bagian ini membantu pembaca memahami kenapa penelitian ini penting dan apa manfaatnya. Sebagai penutup, meskipun tidak ada format yang benar-benar tetap dalam penelitian kualitatif, sebuah proposal yang baik harus tetap koheren, etis, dan tersusun dengan baik.
Proposal itu harus bisa menjelaskan dengan jelas apa yang ingin diteliti, bagaimana cara menelitinya, dan mengapa penelitian tersebut penting, sambil tetap menunjukkan fleksibilitas dan kedalaman khas penelitian kualitatif. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.